Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan 14 rumus Microsoft Excel. Yuk kita simak video berikut ini. Pertama, fungsi sum. Sum adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada rank. Berikut ini adalah contoh tabel untuk mencari nilai sumnya. Di sini ada NIM, nama mahasiswa, dan nilai. Baiklah, sekarang kita ketik sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita blok bagian nilai, tarik sampai ke bawah, dan enter. Nah, seginilah hasilnya. Kedua, fungsi count. Count digunakan untuk menghitung banyaknya data pada suatu rank. Sama juga seperti halnya pada sum, bedanya di sini ialah count menghitung banyaknya mahasiswa, bukannya seperti sum menghitung jumlah mahasiswa. Baiklah, ini contoh tabelnya. Sekarang kita buat di kolom berikut ini. Kita ketik sama dengan, kemudian ketikkan count, buka kurung, blok nilainya dari atas sampai bawah, kemudian enter. Maka hasilnya ada 7 banyak mahasiswa. Ketiga, fungsi average. Average digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari kumpulan data pada suatu rank. Baiklah, ini contoh tabelnya. Kemudian kita tinggal klik sama dengan average, buka kurung, kemudian blok nilai dari atas hingga ke bawah, kemudian enter. Nah, seginilah hasilnya. Keempat, fungsi if. Fungsi if, fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. If ini sering juga dijumpai pada pengolahan data yang berhubungan dengan perbandingan kondisi pada suatu sel. Pada contoh tabel berikut ini, kita akan mencari nilai predikatnya berdasarkan keterangan tabel di bawah ini. Berikut merupakan predikatnya. Kalau nilainya A dari 90 sampai 100, kalau B 61 sampai 89, kalau C 0 sampai 60. Yuk, kita langsung saja coba. Ketik sama dengan, kemudian ketik if, buka kurung, blok nilai, lalu apabila lebih besar dari sama dengan 90, maka nilainya A. Lalu titik koma if, buka kurung, klik lagi nilainya. Apabila lebih besar dari 61, maka nilai yang didapatkan B. Lalu titik koma lagi, selain itu akan mendapatkan nilai C. Kemudian enter dan yes. Nah, inilah hasilnya. Lalu kita kopikan hingga ke bawah. Maka secara otomatis nilai predikatnya keluar semua ya. Nah, kalau misalnya kita ubah 61 menjadi 80, saat kita enter akan berubah menjadi nilai B. Apabila 67, pas di enter juga tetap nilai B sesuai dengan kriteria
nilai yang kita buat tadi. 5. Fungsi if merupakan turunan dari fungsi sel, di mana sel if digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Pada tabel berikut ini kita akan mencari kriterianya. Misalnya total nilai laki-laki, berarti yang dicari nilai yang laki-lakinya saja. Ketik sama dengan, kemudian ketik sum if, buka kurung, klik kriterianya dari kolom jenis kelamin, kemudian blok, titik koma, kemudian kriterianya adalah laki-laki, titik koma, kemudian kita ambil nilai sum rank-nya dari nilai, kita blok, kemudian kita enter. Nah, ini dia hasilnya, total nilai laki-laki. Nah, bagaimana untuk total nilai dari perempuannya? Berikut caranya. Pertama, kita klik sama dengan, kemudian kita klik ketik sum if, buka kurung, lalu kita blok kolom jenis kelamin, kemudian kita ketik untuk kriteria perempuan, titik koma, kemudian sum rank-nya kita ambil dari kolom nilai, kemudian kita blok nilainya dari atas hingga ke bawah, kemudian enter. Nah, inilah nilai hasilnya. Keenam, fungsi countif merupakan turunan dari fungsi count, di mana count if digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Berikut merupakan contohnya. Kita akan mencari banyaknya mahasiswa pria. Kita ketik sama dengan count if, kemudian buka kurung, blok dari jenis kelamin, kemudian titik koma, pilih kriterianya pria, kemudian enter. Nah, totalnya ada 3 pria. Lalu untuk mahasiswa wanitanya sama dengan count if, buka kurung, blok jenis kelamin dari kolom jenis kelamin, kemudian titik koma, kriterianya wanita, enter. Nah, jumlah wanitanya ada 4. Bagaimana kita buktikannya? Coba lihat, prianya ada 1, 2, 3. Betul kan ada 3, wanitanya ada 1, 2, 3, 4. 7. Fungsi proper merupakan fungsi yang digunakan untuk menjadikan huruf besar di huruf pertama dan huruf berikutnya adalah kecil. Jadi di bagian huruf pertamanya saja yang besar. Contohnya Indonesia negaraku. Nah, bagaimana cara mengubahnya menjadi proper? Yuk kita masuk ke kolom ini ya. Ketik sama dengan, kemudian proper, buka kurung, pilih blok sel yang tadi, Indonesia negaraku, kemudian enter. Nah, nampakkan perubahannya, I-nya besar dan N-nya besar. 8. Fungsi upper merupakan fungsi yang digunakan untuk konversi semua teks menjadi huruf besar. Berikut ini adalah contohnya Indonesia. Nanti Indonesia ini akan berubah menjadi huruf kapital semuanya. Caranya, ketik sama dengan, kemudian upper,
buka kurung, close cell-nya, kemudian enter. Nah, jadilah hurufnya kapital semua Indonesia. 9. Fungsi lower merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf kecil. Pada contoh ini, Indonesianya huruf I-nya kapital, maka kita akan mengubahnya menjadi huruf kecil semua dengan cara ketik sama dengan lower, buka kurung, close cell-nya, kemudian enter. Nah, jadi Indonesia semua, huruf I-nya jadi kecil teman-teman. 10. Fungsi left, mid, dan right, dimana fungsi left untuk mengambil beberapa karakter dari sebelah kiri, sedangkan mid di tengah, kemudian right di kanan. Nah, berikut ini adalah contoh tabelnya, misalnya Indonesia. Cara untuk mengambil dengan menggunakan rumus left-nya, ketik sama dengan kemudian left, kurung, close cell-nya, kemudian titik koma, ambil 3 kata dari depannya, kita ketik angka 3, kemudian enter. Nah, akan terambil 3 kata dari kalimat Indonesia. Kemudian mid sama dengan mid, buka kurung, close cell-nya, kemudian titik koma, kita ambil dari huruf keempat dari kalimat Indonesia. Nah, kita ambil yang dari O ya, kemudian kita ketik lagi titik koma, kemudian kita ketik 3 huruf karena kita akan mengambil 6 chartnya 3, enter. Nah, jadinya O nih. Kemudian right sama dengan right, buka kurung, block, kemudian titik koma, ambil 3 huruf saja, enter. Nah, jadilah via. 11. Fungsi len digunakan untuk mengetahui jumlah karakter pada suatu sel, misalnya contohnya Indonesia. Nah, kita akan menghitung berapa huruf dari kalimat Indonesia ini. Ketik sama dengan len, buka kurung, blok Indonesia tadi, kemudian enter. Nah, jumlah kalimat Indonesia adalah 9 huruf. Fungsi round digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Misalnya pada tabel berikut ini, angkanya desimal 17,675. Kemudian kita membulatkan bilangan desimal itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita ketik sama dengan kemudian round, buka kurung, blok cell-nya, kemudian kita akan mengambil 2 desimal di belakang koma ya, titik koma kita ketikkan 2 karena kita membutuhkan 2 angka desimalnya di belakang koma ya, seperti ini 2, kemudian enter. Nah, jadinya 17,68. 13. Fungsi concatenate digunakan untuk menggabungkan kata. Di sini contohnya ada teks 1, teks 2, teks 3. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Dari aku cinta Indonesia. Nah, kita klik di sini, kemudian kita ketik sama dengan concatenate, buka kurung, blok teks pertama,
titik koma, blok teks kedua, titik koma, blok teks ketiga, kemudian enter. Maka akan tergabung seperti ini teman-teman, Aku Cinta Indonesia. Nah, dan terakhir 14, fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Fungsi yang mengambil pada tabel lain berdasarkan kata kunci yang telah ditentukan. VLOOKUP datanya itu secara vertikal atau lurus, sedangkan HLOOKUP datanya itu berbentuk horizontal atau mendatar. VLOOKUP tabel bantunya secara vertikal, sedangkan HLOOKUP tabel bantunya bentuknya horizontal. Nah, dari sini aja kita dapat membedakannya. Berikut rumus untuk VLOOKUP. Untuk mencari nama barang sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian blok kodenya, titik koma, kemudian blok tabel bantunya. Nah, bagaimana cara untuk menguncinya dengan menggunakan string? Di sini kita bisa menggunakan tombol F4 untuk menguncinya, kemudian kita klik lagi bagian sini. Dan huruf ini. Setelah dikasih ring semua, selanjutnya titik koma pada kolom berapa nama barang itu. 1, 2, berarti pada kolom kedua kita ketik angka 2. Kemudian titik koma, jangan lupa ketik false, tutup kurung, enter. Nah, jadilah nama barangnya sampo karena kode di tabel bantu A sampo. Kemudian kita copy ke bawah. Selanjutnya mencari harga, sama seperti nama barang, klik sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, blok kodenya, titik koma, kemudian blok tabel bantu. Lalu yang membedakannya, lalu kita klik stringnya lagi di F4, di tombol F4 pada tabel bantu. Setelah kita kasih kata kunci stringnya, titik koma, kemudian pada kolom berapa harga tersebut, ternyata pada kolom ketiga, maka kita akan mengetik angka 3, kemudian titik koma, false, tutup kurung, enter. Nah, jadilah harganya 2000, sesuai kan? Kemudian kita kopikan hingga ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari satuannya. Ketik sama dengan, kemudian ketik VLOOKUP, buka kurung, kode, kemudian titik koma, blok tabel bantunya, kemudian kita akan merubahnya di sini. Kita kunci kembali menggunakan F4 untuk di tabel bantu. Selanjutnya di sini. Nah, setelah itu titik koma pada kolom keberapa satuan itu, kolom keempat, kemudian titik koma, false, tutup kurung, enter. Nah, jadilah dalam satuan buah. Kemudian kopikan hingga ke bawah, sama dengan HLOOKUP,
buka kurung, blok kodenya, titik koma, kemudian blok tabel bantunya. Lalu kita akan mengunci menggunakan F4 kembali. Kita kunci dulu. Nah, setelah itu bedanya di sini tabel bantunya secara mendatar, maka kita akan mencari pada baris keberapa. Nama barang pada baris kedua. Kita titik koma 2 lalu titik koma false, enter. Nah, jadilah nama barangnya tepung. Kemudian kita kopikan hingga ke bawah. Lalu bagaimana cara mencari harga? Ketik aja sama dengan lookup, buka kurung, blok kodenya, kemudian titik koma, blok tabel bantunya, lalu kita kasih kunci string lagi menggunakan tombol F4. Kita kunci lagi. Setelah kita kunci titik koma pada baris keberapa harga tersebut, pada baris ketiga, maka kita akan ketikkan ketiga, titik koma, kemudian false, tutup kurung, enter. Nah, jadilah harganya 6.000 sesuai dengan tabel bantu. Kemudian kita copy hingga ke bawah. Lalu cara mencari satuan sama dengan lookup, buka kurung, klik tabel bantu, kemudian blok tabel bantunya sama seperti tadi, kemudian kita kunci kembali. Karena satuan pada baris keempat, maka kita ketikkan angka 4, lalu titik koma, false, tutup kurung, enter. Nah, jadilah satuannya dalam kilogram. Kemudian kita kopikan hingga ke bawah, maka secara otomatis akan menjadi seperti ini, teman-teman.